Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Masih soal berita artis ini sekarang. Kemarin kita kecam kelakuan Baim Wong yang dengan arogan itu menghina seorang bapak-bapak yang mencoba meminta pertolongan kepadanya untuk membeli produk yang dia sedang usaha untuk ditawarkan begitu. Lalu rivalnya Nikita Mirzani memanfaatkan situasi itu untuk menjatuhkan si Baim ini dengan segera mendatangi sang bapak, lalu berfoto bersama, kemudian viral, lalu euforia para pengikutnya menuai puja dan puji begitu kan. Jadi sebetulnya yang diobrak-abrik oleh dua orang artis Sontoloyo ini itu logika berpikir kita tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi orang-orang yang butuh pertolongan kita begitu teman-teman. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu tidak lebih dari upaya untuk meraup popularitas saja. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Baim Wong. Nah, hari ini viral ketika video TikTok si Nikita ini mengolok-olok bacaan niat sholat begitu kan. Jadi kedua orang ini sebetulnya pada prinsipnya sama saja, tidak ada manfaat dari konten-konten yang dia buat. Jadi saya tidak ingin memprovokasi, tapi hanya mengajak kita untuk lebih cerdas memilah dan memilih tontonan begitu kan. Karena apa? Yang satu mengeksploitasi kemiskinan untuk meraup keuntungan, dan yang satu lagi juga seperti itu, memanfaatkan situasi kemiskinan orang juga untuk meraih popularitasnya. Itu sama saja. Jadi tidak ada yang bisa kita ambil positifnya dari apa yang mereka buat ini. Jadi teman-teman, pada perspektif pemberitaan, kita yang newbie di YouTube ini karena begini ya, memang ya tidak kita belum pro ya, belum profesional, mungkin tidak menarik atau masih terbata-bata berbicara di depan kamera begitu kan. Ayolah kita sama-sama ramai-ramai kita buat konten-konten sederhana saja, apa adanya saja, sesuai dengan tagline Bang Napi, apa adanya saja, tidak ada apa-apanya. Jadi kita usahakan memang mengulas hal-hal yang menurut kita, atau kemudian kita bahasakan dengan bahasa kita secara sederhana, walaupun mungkin orang agak pusing juga memahami bahasa kita, tapi kita berupaya untuk menyampaikan itu secara naratif dan pas begitu dan jelas begitu kan. Tapi yang penting kita tidak menyebarkan hoak, tidak menyebarkan berita bohong, juga tidak menghina begitu kan. Dan yang paling penting itu adalah kita usahakan sedapat mungkin ya memberikan ya edukasi yang sederhana, paling tidak mengingat-ingatkan, mengulang-ulang begitu kan. Kembali ke Nikita tadi, jadi ini respon keras oleh netizen. Kalau kemarin Mbak Im Wong itu mengalami penurunan subscriber sampai berapa ratus ribu, itu kan lumayan, cukup mengganggu begitu kan, dan dimanfaatkan pula oleh temannya yang lain untuk membuat konten permintaan maaf, lalu viral lagi di sana, sementara dia tidak berikan apa-apa dari hasil konten itu ke masyarakat begitu kan. Jadi jangan jadi korban tontonan hal-hal yang tidak berguna seperti itu.
saya lebih memilih channel-channel yang bersifat edukatif ya, terkait berita-berita politik, hukum, sosial begitu kan, masalah keagamaan, itu yang kita pilih. Jadi kita sama-sama untuk membanjiri lini masa itu dengan konten-konten yang kita produksi sendiri, tapi tetap harus hati-hati dengan Undang-Undang ITE sekalipun himbauan Kapolri terkait dengan restoratif justice kita apresiasi ya, karena ini restoratif justice itu kan maknanya luas. Belum tentu juga nanti di bawah anggotanya yang kucrut-kucrutnya itu paham dengan apa yang dimaksud dengan restoratif justice itu kan, restorasi kan, perbaikan kan begitu. Banyak juga yang pada akhirnya kawan-kawan kita ditangkap dulu gitu kan, baru dibuat laporannya, kemudian diproses, dipidana begitu kan. Jadi ini memang perlu keberanian untuk membuat konten-konten sederhana seperti ini, walaupun secara naratif belum datanya belum kuat begitu kan, kemudian pilihan-pilihan frasa dan kalimatnya juga belum tegas begitu kan. Tapi setidaknya kita berusaha, kita coba sebisa kita untuk membanjiri lini masa dengan informasi yang bermanfaat, supaya informasi-informasi dari artis itu, tontonan-tontonan, tayangan-tayangan dari artis-artis kontoloyo itu kan, yang mengeksploitasi kemiskinan untuk meraup kekayaan, yang mengeksploitasi kemiskinan orang, kesusahan orang untuk menarik popularitas, itu terhimpit dengan tayangan kita. Karena apa? Ini kita kan tersugesti menonton tayangan kita sendiri, kemudian menonton tayangan-tayangan yang sesuai dengan minat kita begitu kan. Yang minat masa ya nonton tontonan masa, yang minat dengan karya-karya sederhana ya tonton karya-karya kreatif kan begitu. Yang minat dengan gambar tonton tayangan-tayangan gambar begitu kan. Kemudian yang minat hukum, politik, ilmu-ilmu sosial, lebih baik menonton tayangan-tayangan seperti itu. Ini sekedar ajakan saja. Jadi kita sudah pahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu ataupun si Baim Wong itu tidak lebih dari upaya dia untuk memblow up dirinya sendiri, karena media sosialnya ya sudah besar, sudah puluhan juta yang jadi followernya kan, sudah belasan juta kan. Sekali posting saja dia sudah banyak iklan yang masuk kan, berbeda dengan kita yang baru-baru. Karena dia memanfaatkan situasi itu, ketenarannya itu ya memang untuk mempertahankan oligarkinya secara personal. Jadi oligarki itu kan tidak pemerintahan saja, tapi oligarki personalnya yang mempertahankan asetnya, kekayaannya, kemewahan hidupnya, kan begitu. Jadi tidak lebih dari itu kalau artis-artis itu, karena tidak ada manfaat apa yang dia tontonan yang dia buat begitu kan, konten-konten pamer kemewahan begitu kan, apa itu yang didapat, mensugesti kita dengan cara hidup yang seperti itu, bukannya malah memberikan edukasi bagaimana dia mengembangkan bisnisnya dari awal begitu kan, kemudian bagaimana dia dengan hasil yang sudah dia dapat sekarang itu memberikan efek yang jauh lebih luas terhadap masyarakat, misalnya untuk pemberantasan kemiskinan. Tidak cukup dengan hanya bagi-bagi dalam konten itu kan, kasih uang orang 1 juta 2 juta sementara dia dapat ratusan juta dari satu video. Coba bayangkan, dia cuma kasih orang 1 juta 2 juta, taruhlah dia kasih orang 100 juta sementara dia satu tayangan dia dapat bisa 1 miliar kan. Jadi tidak equal memang apa yang mereka eksploitasi dari kesusahan masyarakat itu kan.
Tambah lagi ini penghinaan. Nah, ini tenernya ini yang betina yang kurang ajar ini, tenar dengan menghina-hina seperti ini. Memang kayak gitu kebiasaannya kan, kalau tidak begitu ya tidak tenar dia begitu kan. Karena memang ini selama ini dia aman, dilindungi begitu kan. Seperti dipelihara untuk membuat kegaduhan. Nanti kegaduhan itu ditangani oleh aparat negara dengan tindakan yang juga tidak jauh dari tuntutan masyarakat, rasa keadilan masyarakat begitu. Itulah fenomena kita di Indonesia dengan sistem hukum yang disparitasnya sangat jauh. Jadi kita ingin betina ini diproses juga, ini ditangkap. Mana tahu nanti ada organisasi ormas yang berani melaporkan. Karena ini kalau melihat kontennya di di TikTok itu sudah memenuhi unsur penistaan agama, pasal 156 itu kan KUHP, atau pasal 45A ayat 2 Undang-Undang UU ITE ini, atau ayat pasal 45C Undang-Undang UU ITE yang bunyinya salah satu klausulnya menimbulkan kegaduhan, karena dia sudah membuat gaduh seperti dengan kelakuan si Yakut itu kan. Barangkali itu saja teman-teman, mudah-mudahan ini dilaporkan, ada yang memproses, dan kejar ini betina sampai ke lubang semut sekalipun. Sesuai dengan pesan Habib Rizik, kejar sampai ke lubang semut yang membunuh 6 laskar FPI itu kan. Tidak mungkin hanya 2 ekor polisi yang pangkatnya klerek-klerek itu saja yang bekerja. Karena institusi itu bekerja berdasarkan komando, tidak mungkin putus komando begitu kan. Kalau putus komando berarti ada yang disembunyikan dan ada yang sedang diselamatkan begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.